Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan bangga Engkau memiliki kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bangga oleh karena sampai saat ini kami masih dipersilakan oleh Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkat yang adalah milik-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum itu kami berdoa Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu, menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema mengubah yang mustahil dalam hidupmu. Sekali lagi saya akan berkhotbah dengan tema mengubah yang mustahil dalam hidupmu, dan khotbah saya akan didasarkan pada Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, perhatikan dengan baik kalimat berikutnya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu benefit menjadi orang percaya, salah satu keuntungan menjadi orang Kristen adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dalam Kristus Yesus. Dan salah satu kebaikan itu adalah bagaimana mengubah segala hal yang mustahil di dalam kehidupan kita menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Dalam pembacaan tadi kita membaca tentang kisah seseorang yang penyakit kusta. Bapak Ibu, dalam konteks budaya Ibrani, dalam konteks budaya Israel, bahwa penyakit kusta itu bukan sekedar penyakit biasa, tetapi penyakit sebagai akibat kutukan dari Tuhan. Itulah sebabnya orang Ibrani atau orang Israel memandang penyakit kusta itu sebagai sesuatu yang najis. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada waktu itu, pada saat Yesus berada di bumi ini, pada saat pelayanan Yesus, penyakit kusta ini adalah sebuah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Artinya bahwa setiap orang yang terkena penyakit kusta, maka untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah sembuh. Artinya lagi bahwa setiap orang yang terkena penyakit kusta tidak mungkin dapat disembuhkan pada waktu itu, karena memang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit kusta. Yang luar biasa dalam pembacaan ini adalah ada seseorang yang terkena penyakit kusta, namun dengan berani ia datang kepada Tuhan. Kenapa saya mempergunakan istilah kata dengan berani datang kepada Tuhan? Karena memang pada dasarnya setiap orang yang sakit kusta itu tidak boleh mendekati orang yang sehat. Dan setiap orang yang penyakit kusta itu pada saat dia berjalan, dia harus menyebutkan kata kusta, 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 sehingga setiap orang yang dilewati, setiap orang yang berada di depannya harus menghindar sejauh mungkin untuk menghindari orang yang penyakit kusta. Dan jika seseorang bersentuhan dengan orang yang penyakit kusta, maka orang itu pun dianggap najis. Bukan sekedar orang yang disentuh. Jika dia menyentuh rumah orang, maka orang di dalam seisi rumah itu pun dianggap najis. Itulah sebabnya betapa menderitanya menjadi seseorang yang terkena penyakit kusta, karena tentunya kita akan terkena sanksi agama. Orang menganggap kita orang berdosa, makanya dikutuk Tuhan. Kita juga terkena dampak sanksi sosial. Setiap orang tidak akan bertemu dengan kita. Orang-orang di sekitar kita akan menjauh. Kalau dia sudah berkeluarga, jika dia seorang perempuan, suami dan anak-anaknya pasti menjauh. Jika dia seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, maka istri dan anak-anaknya akan menjauh. Jika dia belum menikah, maka seluruh ayah, ibu, saudara, dan keluarganya harus menjauh. Artinya penderitaan yang dialami oleh orang penyakit kusta
dia dibuang secara sosial, dibuang secara family, dibuang secara keagamaan. Dia hidup dalam segala penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan spiritual. Itulah orang yang terkena penyakit kusta, Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa ini kenapa saya katakan berani, orang yang sakit kusta ini tanpa takut sedikit pun dia datang kepada Yesus dan kumpulan orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Dan ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang itu. Dia tidak serta-merta meminta kesembuhan dari Yesus. Dia tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan dia. Yang dilakukan pertama adalah kalau kita baca, lalu sujud menyembah dia. Artinya, dia tidak mendahului dengan meminta kepada Tuhan, tetapi dia mendahului dengan kesadaran secara spiritual untuk sujud menyembah Tuhan. Coba kita koreksi sedikit kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Bukankah selama ini kita dalam berdoa kebanyakan memintanya ketimbang menyembah, kebanyakan memintanya ketimbang memuji Tuhan, kebanyakan memintanya ketimbang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan pemilik dalam hidup kita. Mohon maaf kalau saya berkata, orang Kristen saat ini lebih cenderung menjadikan Tuhan itu sebagai seorang satpam. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat dia mau pergi, Tuhan jaga saya, jaga keluarga saya, ya amin. Pada saat dia bekerja, Tuhan harus buat pekerjaan saya berhasil, ya amin. Tuhan terkesan hanya dijadikan sebagai pembantu lah, dapat dijadikan sebagai penjaga lah, atau security lah dalam hidup kita. Kita tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan pemilik atas hidup kita. Kita belajar satu hal dari orang yang penyakit kusta ini. Dia sangat tahu diri sebagai seseorang yang terkena penyakit kusta. Dia sangat tahu diri bahwa dia adalah orang yang najis. Dia sangat tahu diri bahwa dia adalah orang berdosa. Dia sangat tahu diri bahwa dia adalah orang yang terbatas. Yang dilakukan pertama adalah dia datang dan sujud menyembah Yesus. Itu yang luar biasa. Bagaimanakah langkah pertama untuk mengubah yang mustahil dalam hidup kita? Utamakan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Utamakan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Utamakan pujianmu kepada Tuhan. Engkau harus menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Kalau engkau menempatkan bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, maka langkah pertama yang saudara dan saya lakukan adalah datang dan menyembah Dia. Datang dan sujud di hadapan Tuhan. Itu langkah pertama untuk mengubah yang tidak mungkin dalam hidup kita menjadi mungkin, yang mustahil dalam hidup kita menjadi tidak mustahil oleh karena Tuhan. Yang kedua, dia tidak datang. Orang kusta ini dia datang dengan tidak memaksa. Dia bilang gini, jika Tuhan mau, maka saya dapat ditahirkan. Segala sesuatu yang dia minta ke Tuhan, dia kembalikan lagi kepada Tuhan sebagai jawaban. Dia mempersilahkan kehendak Tuhan berlangsung dalam hidupnya. Dia tidak serta-merta datang memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dia tidak dengan serta-merta datang untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan. Tapi dia bilang begini, jika Tuhan mau. Langkah yang kedua untuk mengubah yang mustahil dalam hidupmu menjadi tidak mustahil adalah persilahkan seluruh kehendak Allah terjadi dalam hidupmu. Itu langkah yang kedua. Engkau datang menyembah Dia, engkau datang sujud kepada Dia. Yang kedua, engkau tidak memaksakan kemauanmu, tidak memaksakan kehendakmu, tidak memaksakan apa yang kau inginkan, tetapi mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu kata kunci. Mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu, ingat satu hal, Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah membuat Bapak Ibu dan saya putus asa. Tuhan tidak pernah membuat Bapak Ibu dan saya gagal. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mempersilahkan seluruh kehendak Tuhan. Dan percayalah bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Bahwa kehendak Tuhan itulah pilihan satu-satunya dalam kehidupan kita.
bahwa kehendak Tuhan itulah yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dia mempersilahkan Tuhan. Langkah yang ketiga, untuk mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Ikuti perintah Tuhan. Maka ketika orang yang penyakit kusta ini datang kepada Tuhan mempersilahkan kehendak Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan dia, maka yang dilakukan adalah mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mengikuti seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar mempersilahkan kehendak Tuhan, tetapi menjadikan kehendak Tuhan sebagai dasar untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa dan bergumul untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa seluruh kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Satu hal yang saya tahu, bahwa hati yang rendah di mata Tuhan, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, hati yang penuh dengan kesadaran untuk sujud dan menyembah Tuhan, maka itulah cara terbaik untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup. Jangan engkau memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Persilakan seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maka nikmatilah segala kemungkinan yang pasti di dalam Tuhan, di dalam engkau menjalani kehidupanmu hari lepas hari. Bapak Ibu, selamat menikmati berkat Tuhan luar biasa. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran. Kami berdoa Engkau yang memberkati perkataan firman yang telah hamba-Mu sampaikan, dan jadikanlah firman-Mu itu sebagai teladan, sebagai pedoman yang menuntun kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besarnya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup mereka hari lepas hari. Berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Engkaulah yang memberkati mereka dengan melimpah. Secara khusus untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam Tuhan. Berkarya penuhlah dan persilakan seluruh kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.